طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat azanullah iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu-waktu salat dalam sehari semalam yang kita kenal dengan salat 5 waktu. Allah berfirman surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah salat dari tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam. Para ulama ahli tafsir mentafsirkan dirikanlah salat sejak tergelincirnya matahari dimulai dari zuhur, asar, maghrib ila ghasaqil lail sampai gelapnya malam yaitu isya. Kemudian Allah sebutkan secara tersendiri penyebutan salat subuh. Wa qur'anal fajri, dan dirikanlah salat fajar. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya pembacaan salat di salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Karena Nabi sabdakan tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatil fajr. Para malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari, maka mereka semua berkumpul di masjid ketika sholat subuh. Oleh karena itu sholat subuh memiliki urgensi yang sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Bagaimana bisa seorang mukmin meniti kehidupan ini sementara dia lalai dari mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid? Dan tidak ada yang berat untuk sholat subuh berjamaah di masjid kecuali jiwa-jiwa yang sudah ada kemunafikan. Yang Nabi sabdakan, inna asqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang munafik. Maka salat subuh itu kalau dikatakan berat di masjid hanya untuk munafik. Orang mukmin ringan langkah kakinya untuk ke masjid. Walaupun gelap tapi dia memiliki cahaya keimanan. Sementara munafik walaupun rumahnya penuh pelita lampu tapi hatinya gelap sehingga mereka tidak akan mampu untuk merangkakkan kakinya sekalipun ke masjid. Nabi sebutkan inna asqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat dikerjakan berjamaah di masjid bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Nabi lanjutkan, "Lau ya'lamuna ma fihima la tawwalu habwan." Seandainya orang-orang munafik itu mereka tahu hakikat apa di balik salat isya dan subuh berjamaah di masjid, tentu mereka akan datang ke masjid walau habwan, walaupun mereka datangnya dengan merangkak. Namun munafik tidak paham. Dan mengerikan sekali jamaah sekalian, masjid-masjid di tengah kaum muslimin ketika subuh sepi jamaah. Hanya itu aja. Orang-orang lama madrasah Ramadan hanya hadir di bulan Ramadan. Orang-orang datang ke masjid setelah santap sahur. Setelah berlalunya Ramadan kembali ke setelan awal, yaitu tidur ketika adzan berkumandang, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Benar, Allah jadikan malam untuk tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat untuk kalian, istirahat dari aktivitas dunia untuk bersiap menuju peribadatan kepada Allah awal hari, yaitu di waktu subuh. Bagaimana umat Islam bisa berjaya, bisa bangkit? Hanya masjid ramai ketika sholat Jumat di suatu lingkungan yang ada masjid mushola. Seorang muslim di situ tidak peduli apakah mereka telah menjadi wanita yang sholatnya pakai mukena di rumah. Tidak, mereka laki-laki. Iya dan billah. Kemana harga diri? Sholat subuh di rumah itu sholat tempat wanita ketika mereka mengerjakan sholat fardu di rumah-rumah mereka. Sementara mukmin yang balik akhir
balighun, mereka mukallaf, mereka sholatnya di masjid. Iya dan iya. Maka sangat mengkhawatirkan ketika adzan berkumandang dia tidur. Ada orang yang tidur sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ketika adzan berkumandang, maka Nabi sebutkan dakar rajulun bala syaitan fi ajmain. Itulah orang yang setan kencing di kedua telinganya. Jemaah sekalian, ada orang nggak sholat subuh ke masjid karena sibuk sholat tahajud. Itu tercela. Umar bin Khattab pernah mendatangi seorang pemuda yang bernama Sulaiman yang tidak didapati hadir berjamaah di masjid. Maka Umar mendatangi rumahnya, ditanya ibunya, kenapa Sulaiman nggak ke masjid? Dia sibuk sholat malam, sholat tahajud semalam suntuk, akhirnya subuhnya kesiangan. Kata Umar, sholat subuh berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat sunnah semalam suntuk. Dan benar, karena Nabi sabdakan, man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama shallal lail kullah, maka seakan-akan dia sholat sunnah sepanjang malam. Sholat tahajud kemudian kesiangan subuh tercela, apalagi subuh kesiangan karena perkara dunia, karena nonton bola, karena begadang yang gak penting. Ini lebih tercela lagi. Hanya karena tahajud tercela, apalagi karena nonton bola lebih tercela lagi. Oleh karena itu jamaah sekalian, hidup kita ini untuk apa jamaah? Kok bisa-bisaan bola mengalihkan kita, dunia mengalihkan kita dari sholat subuh? Padahal Nabi sebutkan, kata Nabi, man sholat barda'in dakhala jannah. Hadis Bukhari Muslim, siapa yang sholat di dua waktu dingin, yakni sholat al-fajr wa sholat al-asr, yaitu sholat subuh dan asar berjamaah di masjid. Siapa yang sholat ini, dia akan masuk surga. Bahkan Nabi sebutkan, lan yalija ahadun an-nar, seseorang tidak akan masuk neraka. Seseorang tidak akan masuk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'il fajr wa qabla ghurubiha. Seorang tidak akan masuk neraka, orang yang sholat di masjid sebelum terbitnya fajar, itu sholat subuh, dan sebelum terbenamnya itu sholat asar. Dan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dapat jaminan dari Allah. Man sholat subha bi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka hati-hati jemaah. Tadi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa tanda kemunafikan dia tidak sholat subuh di masjid. Abdullah bin Umar, ini ucapan beliau, bukan ucapan saya. Beliau sampai mengatakan, kunna idza baqatna ar-rajula min ashabina fi salatil fajr asahna bihi adzan. Kami kalau nggak ketemu teman kami yang kita tahu dia tidak sabar, dia tidak sakit, dia ada di rumah, tapi kita nggak ketemu dia di sholat subuh di masjid, kita nggak jumpai dia, asahna bihi, kami buruk sangka kepada dia. Bukan baik sangka, buruk sangka. Diburuk sangkakan sebagai apa? Ada bibit-bibit kemunafikan. Maka minta tolong kepada Allah agar dibangunkan sholat subuh. Apalagi banyak sarana untuk bangun subuh. Ada alarm, minta dibangunkan. Namun dasar pemalas, gak mau tahu urusan agama. Masa bodoh, adzan berkumandang, Allah Akbar, tambah tarik selimut. Sholat subuh gak berjamaah ke masjid. Gila bicara agama, wah seperti orang yang hebat. Sebentar mas, sholat subuhnya tadi di mana? Di rumah apa di masjid? Di rumah. Udah. Gak usah ngomong agama panjang-panjang. Sholat subuh besok di masjid. Kok bisa ada orang cuak-cuak agama kayak orang pinter, bla bla bla, depan sana depan sini, sholat subuh di rumah. Ini tercela jamaah. Syariat yang mengatakan tercela, bukan saya. Maka bagi kita, naudzubillah, yang kerap sholat subuhnya itu kesiangan,
muhasabah, introspeksi. Saya salah apa? Dosanya banyak berarti. Maka introspeksi, muhasabah, beristighfar. Jangan malah tersinggung diingatkan, oh ini khotibnya nyinggung saya. Terus Anda mau diingatkan sama siapa? Mau diingatkan sama siapa? Sholat subuh di rumah, diingetin nggak mau. Mau diingetin sama siapa? Sama Nabi turun nggak ada, Jibril nggak ada. Ya lewat khotib, mubalik, pengajian, apa yang dibaca, apa yang didengar, itu menjadi penggugah, bukan malah tersinggung. Sadari bahwa itu banyak dosa kita yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Yang paling penting ialah diantaranya sholat subuh berjamaah di masjid. Kok bisa-bisanya kita kesiangan terus? Kesiangan itu ketika sakit, ketika ini dan itu. Kok bisa-bisaan dalam sepekan kesiangan sekali, 2 kali, 3 kali. La haula wala quwwata illa billah. Maka perbaiki keimanan kita, hubungan kita dengan Allah, kemudian perbaiki waktu istirahat kita. Bentuk pola pikir skala prioritas dalam bangun. Ada orang yang bangun skala prioritasnya siap-siap mau olahraga, siap-siap mau berangkat kerja. Subhanallah. Bukan dia skala prioritasnya bangun subuh, sholat berjamaah di masjid. Jamaah sekalian, ini penting sekali jamaah. Ibnu Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituna saya belum pernah melihat orang-orang di antara kami. Wa ma yadkhalu anha, enggak ada yang enggak ke masjid illa huwa munafiqun ma'lumun bih, kecuali itu orang yang munafik, tulen diketahui kemunafikannya. Maka kalau kita berada di zaman sahabat, maka sahabat akan geleng-geleng. Islamnya mana ini kok masjid sepi? Jamaahnya tua-tua bahkan, itu aja. Sementara di sekitar masjid, kakak muslim balik itu banyak. Bagaimana Islam bangkit? Islam bangkit bukan retorika. Islam bangkit dengan iman, ilmu, amal, dakwah dan bersabar dalam dakwah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma aqulu lakum kama qultu lakum fil khutbatil ula, anittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan basyiri al-masyiina bidunmi ilal masajid bin nur at-tam yaumil qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam ketika sholat subuh dia mau ke masjid. Berikanlah kabar gembira kepada dia bahwa dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Di mana di hari kiamat kelak terdapat semua gelap, namun orang-orang ke masjid akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Oleh karena itu jamaah, sholat subuh berjamaah di masjid ini berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Tadi disebutkan malaikat hadir, bahkan dia menjadi pembeda antara mukmin dengan munafik. Mukmin yang abal-abal, mukmin yang pura-pura. Yang munafik itu berat untuk ke masjid. Oleh karena itu kita introspeksi jamaah. Kita berat apa enggak ke masjid? Kalau kita berat, jangan-jangan ada kemunafikan. Segera introspeksi, kita muhasabah, kita beristighfar kepada Allah. Perbaiki makan kita, jangan-jangan ada makanan yang haram sehingga doa-doa kita tidak dikabulkan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, dengan sesama. Apakah kita pernah mendolimi orang lain sehingga kok bisa-bisanya kita tak pernah hadir ke masjid padahal tidur cepat. Jam 9, jam 8 tidur, jam 10 tidur, tapi bangun selalu bablas. Di masjid sudah selesai sholat,
baru bangun, bahkan matahari sudah meninggi, dia dan bilang baru bangun, maka ini celaka jemaah. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini kecelakaan. Ini virus yang mematikan, yang lebih mematikan daripada virus-virus yang menggerogoti tubuh dan jasad. Karena virus ini menggerogoti kolbu. Kalau kolbu sudah rusak, gelap jemaah. Kalau gelap, gelap di dunia dan gelap di akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, kemudahan kita untuk beramal, untuk menjadikan kita orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, terlebih khusus di waktu subuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna mimman yuqimuna as-salah wa yutuna zakah wa la yakhsha ahadan illa Allah. Allahumma ja'alna mimman yuqimuna as-salata khassatan salat as-subhi ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ahlal masjid ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna ahla buyutika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.